Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailiza Cahyani, SKM MKes, salah satu dosen tetap di Institut Kesehatan Payung Negeri, Program Studi Kesehatan Masyarakat mulai tahun 2016. Latar belakang pendidikan saya lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat tahun 2008 dari Universitas Hang Tuah Kota Pekanbaru, dan kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di program studi kesehatan masyarakat di Universitas Hang Tuah Pekanbaru pada tahun 2014. Di Institut Kesehatan Payung Negeri, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Dasar Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Keluarga, Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Gender dan Kesehatan Reproduksi, Pemasaran Sosial, Biomedik, dan Kewirausahaan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Keluarga. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di program studi kesehatan masyarakat. Sistem pembelajaran menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses bagaimana saya menyampaikan pengajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa mengacu kepada capaian pembelajaran. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah guna mencapai pembelajaran yang telah ditentukan. Assessment, bagaimana cara saya memberikan penilaian pada mahasiswa. Ini biasanya saya tuang pada kontrak perkuliahan yang sudah disepakati antara saya dan mahasiswa. Mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Keluarga dengan kode SKM 207 berada pada semester 2 dengan jumlah SKS yaitu 2 SKS, terdiri dari 14 kali pertemuan, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang pendekatan siklus hidup manusia, dimulai dari kesehatan remaja, kesehatan reproduksi terpadu, keluarga berencana, kesehatan ibu, kesehatan neonatal, kesehatan bayi dan anak, hingga kesehatan lansia. Capaian pembelajaran ada dua, yaitu pengetahuan dan sikap. Untuk pengetahuan yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa prinsip dasar kesehatan reproduksi, mahasiswa mampu memahami tentang kesehatan reproduksi remaja, mahasiswa mampu menelaah permasalahan remaja, mahasiswa dapat memahami tentang keluarga berencana, mahasiswa mampu memahami kesehatan wanita usia subur, mahasiswa mampu mengetahui tentang kehamilan, mahasiswa mampu memahami tentang persalinan, mahasiswa mengerti tentang postpartum, mahasiswa mampu menganalisa kesehatan neonatal, bayi, anak, dan balita, mahasiswa dapat memahami tentang tumbuh kembang, mahasiswa memahami tentang menyusui dan ASI eksklusif, mahasiswa mampu menganalisa kesehatan reproduksi lansia. Capaian pembelajaran dalam sikap, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, mahasiswa taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mahasiswa dapat menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu prinsip dasar kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, permasalahan remaja, keluarga berencana, kesehatan wanita usia subur, kehamilan, persalinan dan postpartum, kesehatan neonatal bayi, anak, dan balita, tumbuh kembang, menyusui dan ASI eksklusif, serta kesehatan reproduksi lansia. Sistem penilaian mahasiswa yaitu kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa di kelas 20%, tugas 40%, UTS dan UAS 30%. Metode pembelajaran yaitu dengan cara tatap muka di kelas dengan mini lecture atau small group discussion, memberikan pertanyaan kepada mahasiswa seperti kuis,
tugas membaca, memberikan mahasiswa tugas mandiri, tugas kelompok, dan menilai mahasiswa pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi untuk mata kuliah ini antara lain selain dari referensi yang tersebut tadi, ditunjang dengan jurnal-jurnal dan artikel atau majalah kesehatan yang berhubungan dengan mata kuliah dasar kesehatan reproduksi. Video pembelajaran ini yaitu pertemuan ke-14 tentang menyusui dan ASI eksklusif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita di pertemuan ke-14 ini tentang menyusui dan ASI eksklusif. Sebelum kita melanjutkan materi yang ini, saya persilahkan dulu kepada mahasiswa jika ada yang bisa mengingat kembali materi pengajaran kita di pertemuan sebelumnya. Izin Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan mengenai materi kita minggu semalam, yaitu tentang postpartum atau disebut juga dengan masa nifas, yaitu dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali sempurna setelah sebelum hamil, seperti sebelum hamil gitu. Ya, jadi kita ulangi lagi seperti yang teman kamu bilang bahwa postpartum itu adalah masa setelah lahirnya plasenta sampai alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Itu biasanya berlangsung selama 42 hari. Ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan materinya tentang menyusui dan ASI eksklusif. Pasti adik-adik semua sudah tahu lah ya tentang menyusui dan ASI eksklusif. Menyusui bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan apapun. Jadi bayi hanya diberikan ASI saja selama 6 bulan. Itu baru pengertian dari ASI eksklusif. Jadi bayi itu tidak boleh diberikan air putih, madu, itu nggak boleh. Memang hanya ASI saja selama 6 bulan. Itu yang dimaksud dengan ASI eksklusif. Kemudian kita masuk lagi ke praktek teknik inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana dibiarkan bayi mencari puting susu ibunya sendiri, tidak disodorkan ke puting susu. Jadi supaya proses ASI eksklusif itu berhasil, bisa dimulai dari IMD atau inisiasi menyusui dini. Jadi ketika ibu melahirkan, ketika bayinya lahir, bayinya langsung diangkat, didekap ke dada ibu. Jikalau bayi melakukan IMD itu, kemungkinan besar ASI eksklusifnya akan berhasil. Bayi tidak mengalami bingung puting. Jadi tahap-tahap dalam inisiasi menyusui dini, yang pertama, inisiasi menyusui dini segera setelah lahir, bayi diletakkan di dada ibu untuk mendapatkan puting ibu. Jadi begitu bayi lahir, bayi diletak di dada. Berapa lama? Tergantung ya, kadang-kadang bisa 1 jam sampai 2 jam. Tapi ini bisa dilakukan ketika ibu dan bayi dalam kondisi stabil. Kalau bayinya lahir nggak nangis, ya jangan IMD, bayinya dulu kita tangani. Tapi kalau bayi aman, ibu aman, boleh langsung dilakukan IMD. ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuning-kuningan, jadi itu namanya kolostrum. Jadi ketika IMD itu bayi akan menghisap kolostrum dari ibu. Kolostrum itu mengandung berjuta-juta antibodi yang baik untuk bayi. Kemudian susui bayi sesering mungkin 8-12 kali dan setiap bayi menginginkan. Normalnya bayi menyusu antara 5-30 menit. Jadi bayi itu disusukan 2 atau 3 jam sekali. Berapa lama nyusunya? Dalam keadaan normal bayi itu menyusu 5 menit sampai 30 menit. Kalau pelekatannya sudah tepat. Kalau 5 menit dia udah kenyang, ya berhenti udah nggak apa-apa. Tapi kita nggak usah patokkan harus benar-benar 30 menit. Jadi antara 5 sampai 30 menit. Berapa kali menyusunya? Bisa 2 atau 3 jam sekali. Jadi ketika bayinya tidur,
ya kita harus bangunkan 2 atau 3 jam. Ini katanya ya, jika bayi tidur lebih dari 2 jam, bangunkan lalu bayi disusui. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Jadi susuilah bayi sebelah payudara, jika terasa sudah kosong, sudah lunak payudaranya, baru dipindahkan lagi ke payudara yang sebelahnya lagi. Susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman, dan penuh perhatian. Dukungan suami dan keluarga sangat penting dalam keberhasilan ASI eksklusif. Jadi, banyak ibu yang gagal memberikan ASI eksklusif karena kurangnya dukungan dari suami, orang tua, dan lingkungan sekitar. Terkadang orang tua malah yang menyuruh ibu untuk berikanlah susu formula. ASInya masih sedikit, masih kurang, bayinya masih lapar, berikanlah susu formula. Jadi karena kurangnya dukungan, kadang-kadang membuat ibu jadinya gagal untuk memberikan ASI eksklusif. Seperti kita tahu, ASI kan memang baru keluar di hari kedua atau hari ketiga setelah melahirkan. Tetapi itu tidak jadi masalah karena bayi itu mempunyai lemak cadangan coklat yang membuat bayi tetap aman walaupun tidak menyusu selama 2 hari. Jadi gitu. Jadi walaupun ASI-nya masih sedikit, nggak perlu diberikan tambahan apapun karena dia masih punya lemak cadangan yang cukup untuk bayi walaupun bayi tidak menyusu selama 2 hari. Ini tadi ya pengertian ASI eksklusif. Tadi kita sudah bahas, ASI eksklusif berarti bayi hanya diberikan ASI saja, baik langsung dari payudara ibu atau dengan menggunakan pompa ASI untuk memberikannya dalam bentuk botol. Jadi ini maksudnya memberikan ASI saja selama 6 bulan, boleh dengan nyusui langsung ke payudara ibu atau payudaranya dipompa, ASI-nya diberikan pakai botol. Tapi yang sangat dianjurkan adalah bayi langsung menghisap ke payudara ibu. Ini teknik dalam menyusui. Nih, ada 2, ada posisi dan pelekatan yang harus kita perhatikan. Kalau posisi, kepala dan badan bayi membentuk garis lurus. Ini maksudnya kepala dan badannya membentuk garis lurus. Kemudian wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu. Nih, wajah menghadap ke payudara, hidung berhadapan dengan puting susu. Badan bayi dekatkan ke tubuh ibu. Ini maksudnya perut bayi nempel ke perut ibu. Jadi bayi langsung memang nempel ke badan ibu, ya. Ibu menggendong atau mendekap badan bayi secara utuh. Jadi perut bayi dan perut ibu harus nempel. Itu untuk posisi. Kemudian ada lagi namanya pelekatan. Kalau pelekatan, bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar. Coba ini diperhatikan. Mulut harus terbuka lebar. Dagu bayi menyentuh payudara. Bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibanding di bawah mulut bayi. Bibir bawah bayi memutar keluar atau dower. Jadi ini dilihat, dagu nempel ke payudara. Kemudian bagian areola di atasnya lebih banyak terlihat daripada yang di bawah. Bibir bagian bawahnya ini dower katanya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan agar proses menyusui itu berhasil. Jikalau ibu merasa nyeri, sakit, atau perih ketika menyusu, berarti itu pelekatannya belum tepat, belum pas. Mestinya menyusui itu membahagiakan gitu. Tapi kalau menyusuinya jadi menyakiti ibu, itu berarti ada yang tidak pas ya. Biasanya itu disebabkan karena pelekatan yang belum pas. Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Ada? Paham ya? Nggak ada, kita lanjut. Ini ada beberapa masalah dalam menyusui. Ada masalah pada ibu, ada pada bayi. Pada ibu ini yang pertama puting, lecet, dan nyeri. Ini banyak sekali kita temukan di lapangan. Ibu menyusui sambil nangis-nangis. Gara-gara putingnya lecet. Ketika dilihat memang putingnya udah lecet-lecet parah. Itu berarti pelekatannya tidak pas. Jadi harus diperbaiki pelekatan dalam
menyusui. Kalau masih salah juga ya lecet lagi, salah lagi, lecet lagi. Jadi gimana caranya Bu? Ya perbaiki pelekatannya biar tidak lecet. Kemudian yang kedua, payudara mengalami bengkak. Ini juga biasa dialami ibu-ibu yang baru melahirkan. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, bayi baru lahir kebanyakan masih tidur. Bisa 12 jamnya tidur. Sementara lambat laun produksi ASI ibu semakin banyak. Jadi produksinya bagus, pengeluarannya yang kurang bagus. Sehingga membuat payudara ibu jadinya membengkak. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama lakukan kompres. Kalau dulu payudara bengkak, dikompreslah pakai air hangat. Tapi ilmu yang terbaru, payudara bengkak itu dikompres pakai air dingin atau air es. Jadi air es itu bertujuan juga untuk mengurangi nyeri pada payudara. Dan juga dapat mengurangi sedikit produksi ASI. Kalau lah payudaranya sampai bengkak, itu sudah berarti produksi ASInya banyak. Jadi dikompres pakai air dingin supaya produksi ASInya agak berkurang sedikit. Ngerti ya? Jadi sudah ilmu itu berkembang. Kalau dulu kan kompres air hangat. Kalau sekarang sudah diganti, kompresnya pakai air dingin. Bentuk puting melesak ke dalam atau puting tidak keluar. Walaupun bayi tidak menyusu di puting, tetapi memang kalaulah puting tidak ada, memang akan membuat bayi sedikit kesulitan. Jadi gimana caranya? Ketika kita lagi hamil, ya mulai aja dilihat-lihat. Kalau payudara kayaknya putingnya melesak ke dalam, bisa mulai dipijat atau ditarik. Jadi ada itu alat untuk menarik puting. Kemudian nih saluran ASI tersumbat. Ini juga sama, ini penyebabnya bersama dengan payudara bengkak nih. Karena menyusunya tidak lancar, pengeluaran ASI-nya tidak sempurna, tidak lancar, membuat terjadinya saluran ASI tersumbat. Ini sama, gimana cara mengatasinya? Ya sama, kompres, kemudian bayinya disusuin. Atau setelah disusuin masih belum plong rasanya, payudaranya bisa diperah. Perahnya pakai apa? Boleh pakai pompa ASI atau boleh juga diperah pakai tangan. Kemudian kalau pada bayi, biasanya bayi mengalami bingung puting. Bingung puting bisa disebabkan karena bayi sudah keseringan menggunakan DOT. Atau ada juga beberapa bayi yang memang dari lahir nggak suka ngisap puting. Ketika ngisap puting itu dia kayaknya menolak. Jadi gimana cara kita mengatasinya? Ya kita harus sabar. Sabar untuk bayinya dilatih terus-terusan. Menyusui itu butuh proses, tidak instan. Ibu belajar menyusui bayi, bayi juga belajar mengisap payudara ibu. Jikalau ibunya sabar, bayinya dilatih-latih terus, insya Allah bayi bisa mengisap payudara ibu. Tapi jikalau bayi sudahlah bingung puting, kita berikan terus DOT, botol susu, bayi akan semakin mengalami kesusahan. Aturannya bisa cepat berhasil mengisap payudara ibu, karena sering pakai DOT makin jauh untuk berhasil. Tapi kalau ibunya sabar dan telaten, insya Allah berhasil. Pemberdayaan dan dukungan pada ibu menyusui, mayoritas ibu memiliki motivasi negatif sebelum diberikan konseling. Setelah mendapatkan konseling, ibu memiliki motivasi positif untuk menyusu. Terdapat pengaruh antara konseling ASI eksklusif dan motivasi ibu menyusui. Jadi banyak ibu-ibu menyusui ini yang butuh dukungan, butuh support, merasa ASInya sedikit, merasa tidak pandai menyusui, bayinya nggak kenyang-kenyang, bayi nangis terus karena ASI masih sedikit. Itu tuh sebenarnya karena ketidakpercayaan diri. Ibu tidak percaya diri. Makanya kalau ibu yang sudah mendapatkan pendampingan konselor menyusui, biasanya ibu lebih percaya diri untuk bisa memberikan ASI kepada bayi. Ya, jadi memang berpengaruh terhadap pengetahuan ibu. Kalaupun ibu tidak ketemu dengan konselor menyusui, tapi ibu selalu membaca
selalu melihat mungkin tentang video-video tentang menyusui, pasti ibu jadinya mengerti. Tapi kalau ibunya kurang pengetahuan tentang menyusui, ya pasti ibu semakin bimbang ya. Sebenarnya yang menyusui ini kan juga penting ya, karena menyusui itu kalau dalam undang-undang kesehatan, dalam undang-undang Kemenkes itu kan menyusui itu 2 tahun. Berarti kan butuh waktu yang panjang kita menyusui. Kalau melahirkan kan palingan 1 hari udah selesai, bayinya udah lahir. Hamil 9 bulan. Menyusui itu 2 tahun. Jadi mestinya kita harus prepare di situ gitu. Tapi banyak ibu-ibu yang tidak prepare-nya tidak ada di menyusui. Bacanya buku kehamilan, buku persalinan, merasa menyusui kan tinggal tempelin aja ke payudara. Tapi setelah bayinya lahir, nah barulah mengalami masalah-masalah, baru mengalami kebingungan, baru ibunya jadinya galau. Itulah butuhnya konselor menyusui yang dapat mendampingi ibu, memberikan support kepada ibu. Diharapkan dengan konseling itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri ibu dan dapat memberikan motivasi kepada ibu sehingga ibu dapat menyusui dengan baik dan benar. Nah, bagaimana kalau ibunya bekerja? Ibu bekerja bisa nggak menyusui? Ya tetap bisa. Memang menyusui itu butuh niat, butuh tekad kan. Kalau kita niatnya kurang, ya pasti nggak akan berhasil lah ya. Ibu bekerja yang ingin memberikan ASI kepada bayinya dan agar berhasil memberikan ASI pada bayinya, sebaiknya menyusui sebanyak mungkin saat sebelum bekerja. Mulai belajar memerah ASI 6 jam setelah melahirkan atau secepatnya, dan menyimpan ASI jika suplai ASI sudah cukup banyak dan bayi tumbuh dengan baik sesuai grafik pertumbuhan. Jadi kalau ibunya bekerja, sebelum bekerja ibu harus menyusui. Misalnya pulang kerjanya sore, dari sore sampai keesokan paginya lagi ibu harus susuinlah bayi. Ya, ketika di tempat kerja, pompalah payudara, pompa ASI-nya untuk stok ketika ibu bekerja. Nah, saat di tempat kerja ibu dapat memerah ASI 2 sampai 3 kali setiap hari atau sekitar per 3 jam. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga kebersihan tangan dan wadah yang akan dipakai. Pastikan ibu mencuci tangan dengan bersih sebelum memerah ASI maupun menyimpannya. Jadi kalau tidak punya pompa ASI, ya kita bisa perah pakai tangan. Atau misalnya punya pompa nih, tapi suatu saat pompanya ketinggalan. Kalau nggak dipompa, payudara bisa bengkak. Jadi bisa kita perah pakai tangan. Ini ada program menyusui. Yang pertama, menetapkan kebijakan peningkatan pemberian air susu ibu yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas. Jadi sekarang sudah ada undang-undangnya. Bagi ibu yang tidak menyusui bayi bisa kena hukum pidana. Ya, begitulah pentingnya berarti ASI ya. Jadi berikanlah hak bayi. Apa haknya? Ya mendapatkan ASI eksklusif. Program yang kedua melakukan pelatihan bagi petugas untuk menerapkan kebijakan itu. Jadi petugasnya dilakukan pelatihan. Setelah bayi menyusu 6 bulan, lanjutlah kepada MPASI, yaitu makanan pendamping air susu ibu. Diberikan pada bayi setelah menginjak usia 6 bulan. Seperti namanya, makanan ini diberikan sebagai pendamping bayi yang menyusu. Jadi bayi tetap disusui, tapi diberikan makanan pendamping. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari MPASI. Tepat waktunya. Makanan diberikan bertepatan ketika kebutuhan energi dan nutrisi yang dibutuhkan tidak cukup hanya dengan diberikan melalui ASI. Kemudian harus aman. Ibu harus menyimpan dan menyiapkan semua makanan yang diberikan tetap higienis. Ya, apalagi makanan bayi kan bubur-bubur tuh, jangan terbuka-terbuka, nanti dihinggapi lalat. Makanya kadang lebih bagus disimpan di kulkas, ketika bayi mau makan dipanasin gitu ya.
Diberikan dengan tepat. Makanan diberikan sesuai dengan nafsu makan dan tingkat kekenyangan anak, serta penyesuaian porsi dengan usianya. Makanan cukup katanya, memastikan untuk menyediakan energi, protein, dan mikronutrien yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak yang sedang tumbuh. Jadi ini harus diperhatikan. Yang pertama, tepat waktu, aman, cukup, dan diberikan dengan tepat. Itu untuk MPASI. Hati-hati teksturnya. Kalau bayi 6 bulan, teksturnya masih bubur yang lembut, yang halus. Gimana caranya Bu? Jangan sampai keenceran atau kekentalan. Kita melihatnya, angkat pakai sendok, ya. Kita miringkan. Kalau jatuhnya lambat, itu udah oke. Tapi kalau kita gini kan langsung jatuh, berarti terlalu cair. Atau kita gini kan nggak jatuh, terlalu padat, terlalu kental. Jadi perhatikan tekstur bayi, ya. Kalau udah umur 8 bulan, teksturnya boleh dinaikkan, agak-agak kasar. Yang penting harus diingat, ketika bayi usia 12 bulan, harus sudah makanan keluarga, udah makan nasi kita. Nggak ada lagi cerita bayi umur 2 tahun makanannya masih bubur. Di lapangan itu ditemukan. Anak udah 3 tahun makanannya masih nasi yang di blender halus. Sehingga bayi nggak pandai mengunyah. Dikasih biskutnya dijilat-jilat. Karena dia tidak pandai, tidak terbiasa, biasa makan bubur. Kan bubur tinggal telan. Oke, terima kasih. Jadi ASI eksklusif adalah menyusui bayi selama 6 bulan tanpa diberikan makanan tambahan apapun. Bayi benar-benar hanya menyusu saja kepada ibu. Tidak diberi tambahan air putih kah, madu kah, atau yang lain-lainnya. Gitu ya. Nah, setelah bayi usia 6 bulan, bayi bisa diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Untuk makanan pendamping ASI juga kita harus sesuaikan tekstur dengan usia bayi. Ya, jikalau bayinya masih 6 bulan, buburnya dibubur haluskan. Kalau sudah 8 bulan mulai naik tekstur, sampai bayi usia 1 tahun sudah harus makan nasi keluarga. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini materi pengajarannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi lansia. Ya, jadi kepada adik-adik diharapkan membacalah dulu tentang reproduksi lansia sehingga ketika kita pertemuan berikutnya kita sudah bisa saling berdiskusi. Baiklah, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.